Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu mata kuliah manajemen pelatihan. Jadi di sini kami sebagai kelompok 14 akan menyajikan materi berikutnya yang berjudul pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Pertama-tama itu terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Bu Alpinura SEMSI yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi kelompok 14 hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Di sini saya perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 14. Yang pertama Simon Pardinong Tambunan, dan yang kedua Maya Duma Borumanulang. Sebelumnya untuk Maya Duma Borumanulang ini saudari Maya itu lagi ada kendala masalah jaringan, mati listrik. Jadi yang akan mempresentasikan materinya adalah saya sendiri. Jadi judul materinya adalah pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Apa itu manajemen pengembangan? Jadi manajemen itu mengacu pada proses menyelesaikan sesuatu secara efisien dan efektif melalui individu dan dengan orang lain. Fungsi-fungsi yang dilayani oleh peran-peran ini pengendalian atau pengorganisasian dan perencanaan. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Adapun pengembangan manajemen itu mengacu pada proses kompleks yang dimana individu belajar untuk tampil efektif dalam peran manajerial. Pekerjaan manajemen itu tidak mudah, yang dimana manajer itu bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang nyata sambil menangani semua jenis masalah dan hambatan yang tidak terduga seperti masalah pasokan, kerusakan mesin, dan yang paling penting adalah masalah personel, semua dalam konteks organisasi saat ditandai dengan perubahan. Apakah manajemen pengembangan penting? Ya, pengembangan manajemen itu tidak diragukan lagi merupakan salah satu aplikasi atau sarana pelatihan yang paling penting dalam organisasi. Contohnya seperti di negara Kanada serta banyak negara lainnya. Pengeluaran pelatihan per kapitanya itu lebih besar untuk manajer daripada kategori karyawan lainnya. Lebih banyak manajer dilatih dan lebih banyak dihabiskan untuk masing-masing manajer. Komitmen tingkat tinggi terhadap pengembangan manajerial ini berlaku di negara-negara yang beragam seperti Inggris, Lituania, Spanyol, dan Iran. Hal ini karena pengembangan manajer merupakan investasi bisnis untuk tingkat yang sangat besar. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Untuk fungsi manajer itu ada beberapa. Yang pertama itu fungsi dari pengendalian, yang dimana fungsi dari pengendalian ini mengacu pada proses di mana aktivitas organisasi dan anggotanya dipantau untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasinya. Untuk fungsi yang keduanya adalah pengorganisasian, di mana fungsi dari pengorganisasian ini adalah untuk mencapai sebagian besar tujuan organisasi kontemporer membutuhkan upaya keragaman yang unik. Masing-masing terdiri dari beberapa banyak individu. Kegiatan utama didefinisikan dan komponen tugas utama ini ditugaskan ke beberapa unit dan individu. Fungsi selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Perencanaan dalam konteks manajemen artinya yang kemana usaha individu diarahkan. Ini melibatkan mendefinisikan tujuan dan mengembangkan tujuan untuk organisasi dan departemen atau unit yang menjadi tanggung jawab manajer. Dan fungsi yang keempat itu adalah terkemuka, yaitu memimpin, yang merupakan fungsi manajemen yang berorientasi pada orang penting, memerlukan pengaruh tindakan orang lain sedemikian rupa, sehingga tindakan ini dikoordinasikan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian kepemimpinan, fungsi kritis dari manajemen. Di masa lalu, fungsi kepemimpinan itu dianggap lebih eksklusif untuk puncak piramida organisasi. Ada manajemen dan manajer senior. Namun sejalan dengan pemikiran sampai saat ini ada beberapa yang menganut pandangan bahwa pelaksanaan kepemimpinan itu adalah fungsi dari semua manajemen. Oleh karena itu, fungsi dari manajer sekarang itu dianggap mengendalikan, mengorganisir, merencanakan, dan memimpin. Untuk peran dari manajerial inti, di sini Henry Mintzberg menganalisis manajemen dan perspektif aktivitas manajer sehari-hari
berasal dari otoritas dan status formal yang dimiliki seorang manajer. Mintzberg membagi aktivitas ini menjadi 3 peran. Yang pertama interpersonal, yang kedua informasional, dan keputusan. Untuk yang pertama itu peran interpersonal, merupakan hubungan yang dikembangkan manajer dengan orang lain karena orang-orang ini dapat memberikan bantuan yang signifikan untuk pencapaian tujuan kelompok. Dengan demikian, manajer adalah orang organisasi yang memberikan kepemimpinan atau memberikan motivasi orang lain dan yang berhubungan dengan orang lain di dalam dan di luar unit dengan tujuan mengamankan informasi yang berguna untuk pencapaian tujuan di sebuah organisasi. Peran informasi. Untuk peran informasi, manajer itu harus memantau lingkungan, baik itu di lingkungan internal maupun eksternal, untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengambil peran sebagai penyebar informasi dengan memberitahu orang lain dan menginformasikan unit tentang pengembangan relevan yang terjadi di luar unit, manajer juga bertindak sebagai juru bicara, memberitahu orang lain atau menjual mereka tentang rencana, nilai, atau tujuan unit. Mungkin itu seperti menjelaskan kepada orang lain dampak dari lingkungan dari pabrik baru tersebut. Jadi menjual di sini bukan menjual barang ya. Jadi di sini menjual itu maksudnya menjual informasi. Jadi mereka itu bisa saja memberikan informasi terus diberikan imbalan dengan catatan informasi yang diberikan itu harus sangat penting. Seperti yang saya jelaskan tadi itu mengenai penjelasan dari dampak lingkungan dari pabrik baru. Kemudian peran keputusan. Untuk peran keputusan, manajer harus membuat keputusan tentang orang, tujuan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai pemrakarsa perubahan, manajer adalah seorang wirausahawan, menggerakkan unit ke arah yang memanfaatkan peluang atau menggeser aktivitas sekelompok untuk mengurangi ancaman. Manajer itu mengalokasikan sumber daya, memilih dari proposal dan proyek yang bersaing yang akan menerima dana dan personel tambahan yang akan dibatasi atau dihentikan. Kepemimpinan dan pengembangannya. Kepemimpinan secara umum itu didefinisikan sebagai proses pengaruh di mana satu orang pemimpin mempengaruhi orang lain atau bawahannya untuk mengejar tujuan organisasi yang dihargai secara efektif. Kepemimpinan yang efektif itu artinya mendapatkan hasil dari bawahan, dan itu membutuhkan pemahaman tentang apa yang membuat seorang pemimpin. Setelah Perang Dunia Kedua, penelitian yang solid atau umumnya dikenal sebagai Ohio State University dan University of Michigan Leadership Study mengembangkan pandangan bahwa perilaku tertentu yang membedakan pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk, serta yang paling penting bahwa pemimpin yang paling penting itu harus dipelajari perilakunya bagaimana. Oleh karena itu, mengembangkan pemimpin berarti melatih orang untuk menampilkan perilaku dan sikap tertentu. Namun sekitar tahun 1970-an menjadi jelas bahwa pendekatan kepemimpinan ini bermasalah. Perilaku kepemimpinan yang sama bisa efektif dalam satu konteks dan jauh lebih efektif dalam konteks lain. Hal ini menyebabkan apa yang disebut pendekatan situasional kepemimpinan, di mana kepemimpinan yang efektif harus dianalisis sebagai fungsi dari konteks di mana ia ditampilkan. Keterampilan yang dibutuhkan karena itu akan secara bersamaan diidentifikasi melalui analisis pemimpin individu serta situasi di mana mereka menjalankan peran mereka. Namun spesifikasi situasi terbukti sangat kompleks. Keterampilan manajemen. Keterampilan itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan individu dan yang mengarah pada hasil yang dihargai. Literatur penuh dengan deskripsi jenis keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai peran dan fungsi manajerial. Dua jenis pendekatan telah digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan. Manajer itu menilai pentingnya banyak keterampilan potensial, dan analisis statistik dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang membedakan manajer yang sukses dan rekan mereka yang kurang sukses. Di sini kita bisa melihat kecerdasan emosional. Jadi ada kesadaran diri, yang kedua kontrol diri, yang ketiga motivasi atau dorongan, yang keempat itu ada empati, dan yang kelima adalah keterampilan interpersonal. Kelima dari hal tersebut ini merupakan bagian-bagian dari keterampilan manajemen, yang dimana keterampilan dalam kesadaran diri, yaitu seorang manajemen itu memang harus mampu menyadari dan memahami diri sendiri melalui emosinya ketika berinteraksi dengan orang lain.
Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu kontrol diri. Jadi seorang manajemen itu harus mampu mengontrol dirinya, seperti mengelola dan mengatur emosi pada dirinya, baik itu positif maupun negatif, yang muncul dari pertemuan dan peristiwa. Yang ketiga adalah motivasi atau dorongan, merupakan menyalurkan emosi dan energi dalam mendukung tujuan seseorang. Jadi seorang manajer itu harus mampu juga memberikan motivasi dan dorongan kepada seseorang, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut tuh merasa ingin dipimpin oleh seorang manajer tersebut. Yang keempat itu ada empati. Empati itu membaca dan mengenali emosi orang lain dan merespon kepada mereka dengan tepat. Jadi empati itu misalnya seperti seorang manajer itu harus memiliki sifat empati. Contohnya bawahannya itu sedang mengalami musibah atau sedang merayakan sukacita. Jadi seorang manajer itu mampu membaca, oh sekarang ini lagi waktunya senang-senang. Oh bawahan saya lagi ada kesulitan, mungkin saya dapat membantunya. Nah itu merupakan salah satu dari sifat empati yang dimiliki seorang manajer. Untuk yang kelima, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal ini merupakan kemampuan untuk mengelola interaksi dengan orang lain secara efektif melalui pemahaman, integrasi, dan pengelolaan emosi. Kemudian manajemen proyek dan kecerdasan emosional. Perencanaan melibatkan penentuan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengatur sumber daya ini sedemikian rupa sehingga mereka akan bertemu untuk mencapai produk akhir dalam kerangka waktu dan anggaran yang diproyeksikan dalam mengelola proyek. Oleh karena itu, manajemen proyek mengacu pada fungsi sehari-hari manajer dalam pencapaian rencana. Karena proyek ini direncanakan dengan buruk dan tidak mungkin berhasil, penelitian telah menunjukkan bahwa proyek yang direncanakan itu dapat terjadi dengan baik dan terkadang gagal. Hasil yang tidak menguntungkan itu seringkali berasal dari manajemen proyek yang lemah. Artinya, program pengembangan manajemen yang minimal mencakup langkah-langkah berurutan berikut yang mungkin akan berhasil. Jadi ada 4. Yang pertama itu ada penilaian keterampilan awal atau mengidentifikasi di mana orang berada. Yang kedua pemerolehan keterampilan atau mempelajari dan memahami prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan keterampilan tertentu yang diminati. Untuk yang ketiga praktik keterampilan, mengembangkan pembelajaran prosedural dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ke dalam tindak perilaku yang halus. Dan yang terakhir adalah aplikasi keterampilan di tempat kerja atau menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam situasi kerja yang membutuhkan keterampilan. Pelatihan kesalahan untuk pengembangan manajemen. Pelatihan manajemen kesalahan atau yang biasa disebut Error Management Training atau EMT dapat digunakan untuk pengembangan manajemen. Perlu diingat bahwa EMT itu telah ditemukan lebih efektif ketika peserta pelatihan harus menggeneralisasi pembelajaran untuk tugas-tugas yang baru. Jadi jika tugas pelatihan adalah untuk memproduksi kurang lebih secara mekanis keterampilan yang dipelajari, kalau program EMT tidak menawarkan banyak keuntungan dibandingkan program tradisional yang dirancang menggunakan pendekatan PIMS. Jadi bedanya itu kalau EMT itu biasanya digunakan untuk pelatihan manajemen, training sumber daya manusianya. Itu keuntungan yang diberikan dari program EMT. Sementara kalau program dari PIMS itu keuntungan yang diberikannya itu adalah memberikan keuntungan di lingkungan pasar atau di lapangan. Jadi PIMS itu memberikan keuntungan di lingkungan pemasaran. Jadi setiap program itu memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Nah, di sini kan materinya mengenai pelatihan manajemen. Maka yang paling diuntungkan dalam pelatihan manajemen ini adalah dengan menggunakan program Error Management Training atau yang bisa disebut EMT. Isi program pengembangan manajemen. Berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, keterampilan manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum. Yang pertama konseptual, yang kedua teknis, dan yang ketiga interpersonal. Ketiga kelompok keterampilan ini tidak sepenuhnya independen atau terikat. Misalnya penguasaan keterampilan konseptual itu merencanakan proyek,
atau seringkali membutuhkan keterampilan teknis seperti pemrograman linier. Demikian pula keterampilan interpersonal seringkali membutuhkan keterampilan teknis khusus atau memahami kompleksitas penelitian. Namun demikian, kategorisasi ini memberikan cara yang berguna untuk mengatur program pengembangan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu pemecahan masalah dan membuat keputusan. Yaitu manajer itu dituntut untuk membuat banyak sekali keputusan kecil dan besar. Yang penting bahwa mereka itu memiliki keterampilan untuk melakukannya. Yang keduanya itu ada perencanaan, persyaratan penting dalam manajemen yang melibatkan klarifikasi dan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh manajer. Dan yang terakhir itu manajemen kinerja dan penetapan tujuan. Penilaian kinerja melibatkan dua langkah yang berbeda, menilai kinerja orang lain dan menetapkan tujuan dan arah untuk mendorong peningkatan kinerja di masa depan. Untuk kedua itu ada keterampilan teknis. Manajer di departemen pemasaran tahu sesuatu tentang pemasaran dan direktur riset tahu sesuatu tentang riset, maka pengetahuan dan keterampilan tersebut umumnya diperoleh melalui program universitas yang mungkin bersifat umum seperti MBA atau lebih khusus seperti program universitas di bidang manajemen sumber daya manusia, pemasaran, statistik atau akuntansi. Selain itu, keterampilan teknis dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kursus pelatihan dan lokarya atau bacaan yang ditargetkan. Nah, apakah pengembangan manajemen itu aktif atau efektif? Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar penelitian ini mengandalkan pengukuran laporan sendiri untuk menilai efektivitas dalam pengembangan manajemen. Seperti yang kita lihat, yang pertama ini adalah penelitian yang disurvei pada tahun 2007 dan 2014 yang dilakukan oleh Conference Board of Canada, yang dimana hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi tidak sepenuhnya puas dengan hasil praktik pengembangan kepemimpinan mereka. Hasil Conference Board diperoleh dari persepsi dan bukan dari fakta nyata, dan mereka mewakili hasil dari satu survei tertentu yang dilakukan pada satu saat tertentu. Hasil yang lebih umum telah diperoleh dan meta-analisis. Penelitian yang kedua dilakukan pada tahun 1986, yaitu oleh Burke dan Day. Mereka menganalisis semua studi yang dilakukan sebelum awal 1980-an dan menyimpulkan bahwa pelatihan manajemen paling benar efektif cukup 20 tahun kemudian. Collins dan Holton kembali ke literatur dan melaporkan meta-analisis dari semua studi terkait yang diterbitkan sejak Burke dan Andes. Di sini fokusnya adalah menyelidiki sejauh mana upaya mengembangkan kepemimpinan manajerial. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran ini adalah bahwa dalam mengembangkan manajemen dan kepemimpinan harus dibutuhkan yang namanya peran, fungsi, serta keterampilan kritis dalam memanajemen dan bagaimana setiap individu mengembangkannya. Jadi manajer itu terlibat dalam beberapa aktivitas interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi mereka dalam mengendalikan orang lain. Model pengembangan manajemen dan kepemimpinan meliputi penilaian dalam keterampilan, perolehan keterampilan, praktik keterampilan, serta penerapan keterampilan. Contoh program yang dapat dilakukan dalam pelatihan manajemen yang akan mempengaruhi pengalaman adalah dengan pelatihan lingkungan di luar ruangan. Contohnya pengembangan di tempat kerja termasuk rotasi pekerjaan, pendampingan, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengembangan manajemen dalam kepemimpinan. Baiklah, sekian dan terima kasih dari presentasi kami mengenai pengembangan manajemen. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih buat partisipasi teman-teman semua serta Ibu dosen pengampu kami, Bu Alvinur SMSI yang telah meluangkan waktunya dalam presentasi pada hari ini. Kami akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.